Teman-teman semuanya, hari ini cuaca cerah, tubuh Berham juga terasa sangat sehat dan segar. Semua kondisi yang terbaik, mari kita dedikasikan buat Tuhan, yaitu dengan merenungkan firman-Nya, sehingga bisa terserap dengan baik, masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Tidak ada alasan untuk menunda belajar firman Tuhan dan menunggu semua urusan beres. Mari kita segera mulai mendengar uraian ketetapan Allah dari 1 Samuel pasal 25 ayat 1 sampai 13. Siap? Adik-adik, sekarang kita akan belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami dengan pencerahan daripada Tuhan untuk kami boleh belajar dan mengerti maksud Tuhan ketika kami belajar akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika bangsa Israel menghadapi begitu banyak masalah politik, masalah spiritual, Samuel meninggal. Tentu ini menjadi sebuah berita yang sangat menyedihkan untuk orang-orang Israel. Samuel sendiri, adik-adik, sampai akhir hidupnya belum mengetahui secara utuh apa yang menjadi rencana Tuhan untuk bangsanya. Saul masih terus gencar mengejar Daud untuk membunuh Daud. Padahal Daudlah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul nanti untuk membebaskan orang-orang Israel dari musuh-musuhnya. Jadi rakyat ini menjadi bingung. Ini siapa yang harus didukung? Saul kah atau Daud kah? Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, tentu Samuel menyerahkan masa depan orang-orang Israel ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan Samuel ini adalah seorang nabi yang setia mengerjakan tugasnya dengan baik. Nyatanya, orang-orang Israel berkumpul di rumahnya Samuel di Rama pada hari kematiannya untuk berkabung untuk meratapi Samuel dan untuk memberikan penghormatan terakhir untuk Samuel. Di manakah Daud? Daud ada di padang gurun Maon di tempat persembunyiannya. Tetapi dari sana Daud mengirimkan 10 orang utusannya untuk menjumpai seorang dari suku Yehuda keturunan Kaleb yang bernama Nabal. Apa Pak? Nambal? Emang ada yang bocor Pak? Nabal. Ya, memang Nabal ini bukan nama sebenarnya adik-adik. Karena Nabal ini artinya bebal. Masa ada orang tua yang memberikan nama anaknya bebal? Tidak mungkin kan? Tetapi karena Nabal ini seorang yang keras kepala, tidak beringat dan tidak suka menerima nasihat orang lain, maka dia dipanggil Nabal. Nabal ini seorang yang kaya, memiliki 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing. Wah, banyak binatangnya. Sampai bingung ini kandangnya gimana ya? Ya, tapi itulah yang dipunyai Nabal. Pada waktu itu, dia sedang mengadakan pengguntingan bulu domba. Adat kebiasaan pada waktu itu selesai melakukan pengguntingan bulu domba, mereka akan mengadakan pesta yang besar. Karena itu tentu begitu banyak makanan nanti ada di tempatnya Nabal. Itulah mengapa Daud mengirimkan 10 orang utusannya agar Nabal ini mau berbagi dengan Daud. Tetapi apakah Daud berhak untuk menerima makanan dari Nabal ini, adik-adik? Oh ya, Daud merasa berhak menerima itu. Kenapa? Karena selama di padang gurun,
orang-orang Daud itu selalu menjaga gembala-gembala Nabal dari serangan perampok, dari serangan binatang buas. Bahkan Daud dan anak buahnya tidak pernah mengambil satu ekor pun dari binatang peliharaan Nabal. Tetapi ketika Nabal mendengar itu semua, apakah kemudian Nabal berkata, "Oh, baik banget ya Daud ya. Oke, kalau gitu aku berbagi sama Daud." Apakah seperti itu? Tidak, adik-adik. Justru Nabal menolak mentah-mentah permintaan Daud dan menghina Daud. "Daud, siapa itu Daud? Bukankah dia itu seorang hamba yang berontak sama tuannya? Tidak mau aku berbagi sama Daud. Pergi kalian." Hinaan ini sampai kepada Daud dan membuat Daud sangat marah, sehingga Daud berkata, Kamu ikut aku. 400 orang sandang pedang. Kita akan pergi ke tempatnya Nabal. Kita akan bunuh setiap laki-laki yang ada di rumah Nabal. Dan aku bersumpah tidak akan membiarkan satu orang laki-laki pun tinggal hidup di antara Nabal. 200 orang tinggal untuk menjaga barang-barang. Adik-adik, Daud sangat marah. Pertanyaannya adalah, pantaskah Daud main hakim sendiri? Ini pertanyaan penting, adik-adik. Seharusnya Daud ingat bahwa dia ada seorang yang diurapi oleh Tuhan, seorang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Harusnya Daud tahu bahwa kalau ada orang yang menghina orang yang diurapi Tuhan, maka orang itu menghina Tuhan dan melawan Tuhan. Dan Daud tidak pantas melakukan penghakiman seperti ini karena dia harus mementingkan, mengutamakan apa yang dimaui dan dikehendaki oleh Tuhan. Tapi Daud lupakan semua itu, adik-adik. Sehingga dia mengambil keputusan untuk membalaskan dendam. Adik-adik, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Kita harus ingat bahwa dalam hidup kita harus mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita harus menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan yang berhak melakukan pembalasan. Contoh yang sempurna Tuhan Yesus telah berikan ketika dia di atas kayu salib. Tuhan Yesus tidak mengumbar kebenciannya, tidak mengatakan pendendamannya, tetapi Tuhan berdoa untuk pengampunan orang-orang yang menyalibkan dia. Nah, ini yang kita pelajari, adik-adik, dari 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami seperti Tuhan Yesus untuk tidak mendendam, tetapi supaya dalam hidup kami mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki dan menyerahkan setiap pergumulan hidup kami, pembalasan dari setiap kejahatan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, menjadi orang kaya tidak berarti lebih bijaksana dan murah hati. Seperti Abigail, itu bersikap sombong dan menghina orang lain. Pantas aja Daud hatinya panas. Syukurlah Tuhan segera bertindak. Ya benar, bukankah ejekan Nabal itu merupakan ejekan terhadap Allah yang telah mengurapi Daud? Syukurlah Tuhan segera bertindak. Mari sahabat BDKA, kita selalu mengutamakan kepentingan dan kehormatan Allah, mengingat pembalasan adalah hak Allah. Lanjutkan terus pembacaan dari 1 Samuel pasal 25 ayat 14 sampai 44. Dah.